Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RW dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali bertanya, wah bang kenapa wallpaper desktopnya bukan RAM lagi? Cuman belum gua ganti ya. Ini belum gua ganti karena tadi habis bikin konten yang berhubungan dengan karakter yang ada di wallpaper ini. Jadi untuk video kali ini gue bakal bahas salah satu anime isekai. Anime isekai musim ini apa aja ya? Kayaknya nggak terlalu banyak ya. Jadi anime itu berjudul Kamitachi Hiro Koreta Otoku. Betul nggak sih judulnya? Coba gue cek dulu lah. Kamitachi no Hiro Wareta Otoku. Anjir. Bikin judulnya susah. Kenapa nggak bikin judul tuh kayak Naruto aja gitu kan, simple gitu. Oke, jadi kenapa gue ingin membahas anime ini? Karena kemarin tuh waktu gue live Discord lagi, live streaming gitu kan, lagi ngomong ngelantur sama teman-teman di Discord. Ada salah satu sahabat kita juga yang bertanya tentang Kamitachi ni Hiro Wareta Otoku gitu kan. Dan juga gue kebetulan sudah nonton animenya. Karena kenapa alasan gue nonton animenya tuh gue karena penasaran itu judul isekai ya. Oke lah, mungkin mirip Nonberi Nouka atau apa, akhirnya gue tonton. Gue juga nggak tahu seberapa banyak judul isekai. Kemarin juga ada isekai yang 100 men apa gitu kan. Kayaknya itu lebih jelas lagi ya. Ya kalau yang ini gue nggak tahu seberapa jelas ya. Bagi yang penasaran ya, ini adalah anime tentang isekai dari om-om pekerja kantoran, badannya gede kayak pemain bokep gitu ya. Lalu dia mokat gara-gara kebanyakan bersin gitu, habis itu kepalanya jatuh kena kasur gitu, akhirnya modar gitu kan. Nantinya konyol sih ya, jadi inget Kazuma aja gua. Lalu dia dikirim ke dunia isekai sebagai seorang bocil berumur 8 tahun. Dia selama bertahun-tahun tinggal di hutan bersama banyak slime. Dia melakukan penelitian tentang slime dan juga hidup bersama slime. Suatu ketika dia menemukan para prajurit yang setelah diserang bandit dan ada prajurit yang terluka. Jadi para prajurit itu akhirnya diberi pertolongan oleh tokoh utama di anime ini yang bernama Ryoma, seorang bocil berumur 11 tahun, dan dibawa ke rumah. Disitulah petualangan itu dimulai gitu. Jadi nanti para prajurit atau para ksatria itu penasaran, dia ini siapa, kenapa begitu mencurigakan seperti itu. Itu mungkin sinopsis yang bisa gue berikan. Lantas kenapa gue ingin membahas sekali anime ini? Yang ingin gue bahas pertama adalah, ini bukan terlalu pasaran ya, benar banget ini terlalu pasaran ya. Maksudnya begini loh, kayak isekai lalu dewa yang ngirim kamu ke isekai itu punya kekuatan yang luar biasa gitu, memberikan kamu kekuatan yang luar biasa. Itu bukannya udah terlalu biasa gitu, nggak ada yang gitu deh, yang berani beda gitu loh. Kenapa mereka nggak ngikutin konsepnya Konosuba yang sedari awal nggak dikasih kekuatan apa-apa seperti itu? Kenapa harus langsung diberi kekuatan? Terlalu menjiplak banget ya. Padahal kalau mereka tuh melihat bagaimana Konosuba tuh betapa populernya, itu harusnya bisa jadi patokan, jangan bikin yang model-model kayak isekai smartphone gitu kan, kayak Death March, kayak isekai Cheat Magician ya. Ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja gitu hasilnya. Jadi gue di sini berpikir sederhana aja sih. Kenapa lagi-lagi musim ini yang rilis anime isekainya lagi-lagi kekuatannya luar biasa gitu ya. Kalau itu sudah jadi biasa gue, akhirnya ya udah gue kesampingkan aja. Mungkin kebanyakan isekai itu harus diberi kekuatan yang luar biasa supaya karakternya itu bisa ngeharem gitu. Itu no problem. Yang jadi berikutnya adalah alurnya mau dibawa kemana. Gue tuh kalau nonton anime tuh ya, gak bakal nonton lanjutan lagi animenya kalau misalnya dari episode awal itu nggak jelas ini mau ngapain ceritanya. Seperti Konosuba itu kan, itu sebenarnya nggak jelas ya sebenarnya itu mau ngapain sih tokoh utamanya itu, dia ke isekai lalu ngapain. ReZero juga gue harus nunggu beberapa episode baru tahu. Mungkin kalau kayak isekai yang harus melawan Raja Iblis seperti Shicho no Yusa, kalau tahu ya anime Shicho no Yusa itu kesukaan gue juga. Itu kan jelas itu kan melawan Raja Iblis itu loh. Nah itu ada yang harus dilaluin, ngapain aja selama melawan Raja Iblis, udah ketebak ceritanya endingnya ngapain. Lah yang kayak gini endingnya mau ngapain gitu kan, kata gue kan. Kalau gue perhatikan aja sih sepertinya cuman anime slice of life doang gitu, cuma bertema dunia isekai dan fantasi gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ending gue nggak merasa gimana gitu loh. Gue terakhir kali Sujusukai Daren Majutsu itu juga seperti itu kan anime isekainya gitu ya. Dia menjadi raja iblis dan ingin melakukan dunia yang macam-macam gitu lah, menjadi seorang panglima dan macam-macam gitu. Maksudnya isekai yang jelas gitu loh. Itu ceritanya tokoh utamanya mau ngapain di isekai gitu loh.
ya sih kalau gue lihat seperti Konosuba atau nanti rilis Isekai non Birinouka itu gue di awal mungkin kalau nggak baca novel atau komiknya mungkin juga gue diemin aja gitu biarpun nanti bagus gitu kan. Dan gue kalau mau ngelanjutin sebuah anime berarti kan gue harus nonton dulu 2-3-nya gitu loh. Itu yang bikin mager gitu, ngelanjutinnya itu sampai dapat serunya, dapat alasan nonton lagi gitu. Itu yang nggak bisa dijawab oleh isekai ini ya, Kamitachi no Hiro Koreta wa Otoko ini. Dia nggak bisa menjawab apa alasan penontonnya harus lanjut nonton lagi kecuali jualan waifu gitu kan. Soalnya di ending episode satunya ya, seperti yang teman-teman ketahui, kalian udah nonton dari awal sampai hampir selesai itu nggak dilihatkan karakter cewek gitu. Ketika muncul karakter cewek itu imutnya kebangetan dan itu pun loli. Jadi di sini kalau gue nonton lagi, alasan gue mau nonton adalah lihat karakter Ryoma, tokoh utama ini yang bocil ini bersama itu Tuan Putri yang cantiknya nauzubillah. Alasan gue nonton pasti cuman itu, nggak ada yang lain yang bisa bikin gue penasaran dan beralasan buat nonton lagi gitu kan. Roasting atau gimana gue nggak tahu juga ini, cuma gue harus jujur dengan apa yang ada di atas kepala gue gini, di atas cuma peci doang. Oke. Lantas apakah anime ini gue rekomendasikan ke teman-teman sedangkan gue baru nonton 1 episode? Jawabannya adalah gue belum bisa ngasih kesimpulan apapun. Gue baru nonton 1 episode dan gue merasa gue akan melanjutkan nonton anime ini. Alasannya sudah gue sebutkan kan tadi, ada waifu loli dan gue ingin lihat perkembangan bagaimanakah tokoh utama yang pemalu yang aslinya ini om-om badannya gede kayak pemain bokep Afrika ya, lalu juga modarnya cuman gara-gara bersin-bersin doang itu mendapatkan hati seorang perempuan gitu kan. Gue juga penasaran gitu, apakah nanti dia tuh pakai pola pikirnya selama dia hidup di dunia manusia dan jadi pekerja dari kapitalisme yang rakus, ataukah nanti dia kayak bocil-bocil yang malu-malu bilangnya boku no anjay gitu, dikit-dikit boku gitu kan. Lu lekong atau gimana pakai boku cowok coy. Ya itu mungkin itu saja sih yang bisa gue sampaikan ya. Kalau mau nonton animenya tersedia di fansub ya. Jadi Muse Indonesia kayaknya belum menyiapkan anime ini gitu. Tapi no problem lah, masih bisa menikmati di fansub langganan teman-teman semua. Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah prototin wallpaper desktop lainnya gue, dia termasuk waifu gue juga. Itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time in the next video. Yeah. Aduh.